Shalom, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Baik, hari ini saya membuat renungan atau merenungkan bagian firman yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Dalam Alkitab terjemahan baru berbunyi demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, saya mengambil ada dua hal dari renungan ini, sederhana dan cepat saja. Jadi intinya adalah jangan menghakimi orang lain. Ini adalah perkataan Yesus. Ini adalah wejangan ya, nasihat yang diberikan, masukan untuk kita, dan ya sebagai perintah bahwa kita tidak boleh menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Nah, ini saya mau cerita. Saya pernah kenal dengan orang yang dia dan beberapa temannya, mereka sering ngobrol tentang orang lain. Dan mereka dalam obrolan itu, mereka menganggap rendah atau menganggap lemah atau menganggap salah ya orang lain, orang yang mereka sedang bicarakan, orang yang sedang mereka obrolin. Jadi mereka ngobrolin tentang orang lain sambil semacam seperti merendahkan gitu ya, semacam ya ampun parah banget nih orangnya, orang ini kok gini ya gitu. Oh, aku pernah loh waktu itu sama dia tuh gini. Terus satunya misalnya nambahin, wah iya tuh aku waktu itu juga gini nih, wah ini orangnya wah diem ternyata menghanyutkan, atau diem apa. Jadi membahas orang lain sambil merendahkan. Ya itu nggak masalah sih, maksudnya tidak mengganggu juga. Tetapi yang menjadi mengganggu adalah ketika sebenarnya mereka juga orang-orang yang punya kelemahan juga gitu loh. Mereka juga punya beberapa hal yang tidak menyenangkan buat orang lain, seperti itu. Jadi kesannya jadi rasanya kayak aneh aja gitu, kayak mereka ngomongin orang padahal sebenarnya mereka sendiri juga gimana gitu kan. Nah, Yesus dia mengatakan jangan menghakimi ya. Jadi ini menarik. Poin pertama yang saya renungkan dari sini adalah janganlah omong kosong. Ketika kita ngobrol tentang orang lain itu kan tidak ada gunanya ya sebenarnya. Itu hanya untuk menyenangkan hati kita aja. Seringkali gibah ya. Ini poin pertama, itu adalah tentang gibah. Gibah itu adalah membicarakan orang lain dan kelemahannya atau situasinya yang tidak bagus, atau pokoknya ngomongin orang lain lah gitu ya. Nah, gibah. Jadi poin pertama itu adalah tentang gibah. Ketika kita gibah, itu sebenarnya kita menghakimi orang lain gitu, mengukur orang lain gitu. Nah, tapi Yesus bilang, jangan ukur. Karena jangan menghakimi. Ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kepadamu. Dan itu benar. Karena orang lain akan memandang kita bahwa orang kayak gini kok ngomongin orang lain gitu loh. Nah, itu yang pertama. Ini bagi beberapa orang ini sudah dihindari. Beberapa orang sudah menghindari gibah, dan itu bagus. Beberapa orang mereka udah tahu bahwa ngomongin orang lain dan tidak ada gunanya ya. Perlu dicatat, ketika kita ngomongin orang lain yang tidak ada gunanya, kita hanya menyenangkan diri kita dengan cerita-cerita seperti itu, kumpul-kumpul hanya untuk ngomongin orang lain, dan itu sebenarnya tidak ada gunanya. Kalau mau berguna tuh seperti ini teman-teman. Ketika kita ngobrol, lalu kita cari solusinya. Oh, teman kita kok kayak gini ya, apa ya solusinya? Mungkin salah satu dari kita harus PDKT, pendekatan. Lalu kita bisa ngasih masukan atau apa. Jadi itu menjadi bermanfaat gitu. Tetapi ketika itu nggak ada manfaatnya, gibah. Nggak ada gunanya gibah. Kecuali kalau kita
ada gunanya gitu ya, ada gunanya, ada actionnya dari situ. Nah itu berarti ada manfaatnya. Atau ya pokoknya intinya gibah itu yang hanya mengisi waktu luang dengan ngomongin orang lain, itu sebaiknya jangan. Yesus mengatakan jangan menghakimi orang lain. Dan penghakiman di sini yang dimaksud bukan berarti terus kita memaklumi. Berbeda. Memaklumi itu ketika kita punya adik atau kita punya anak, lalu mereka melakukan kesalahan, jangan dihakimi. Terus kita bilang, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jangan menghakimi. Yesus bilang jangan menghakimi. Bukan itu yang dimaksud. Karena ketika kita mendidik anak atau mendidik adik, ya itu namanya didikan, malah lebih keras. Tetapi bukan menghakimi. Menghakimi itu gini, mendidik itu ada sesuatu yang bisa dilakukan. Menghakimi itu selesai. Ya udah, kamu tuh gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, dan menghakimi itu tidak ada tidak ada gunanya gitu. Suatu ketika Yesus diperhadapkan seorang wanita yang berzina. Orang-orang sudah mau lempar batu. Mereka melakukan Taurat, sesuai dengan Taurat. Wanita yang berzina harus dilempar batu sampai mati. Nah, Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, Yesus yang dia menggenapi Taurat. Jadi Taurat itu ada untuk kita memahami dosa. Dan Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Dia tidak menghapus Taurat, tetapi dia menggenapinya. Yesus datang untuk mengajarkan hati Bapa. Di atasnya Taurat. Yesus mengajarkan hati Bapa. Jadi oleh karena Yesus anak Yusuf ya. Yusuf adalah orang yang soleh, orang yang taat. Dia adalah ayahnya Yesus. Dan Yusuf maupun Yesus, mereka adalah orang-orang yang benar-benar memahami Taurat. Mereka ngelotok lah istilahnya. Dan lebih dari itu mereka mengerti kenapa Taurat dibuat. Jadi alasannya dibalik itu, Taurat itu mengatur hal-hal yang fisik. Hal-hal yang ya kalau kamu tanganmu melakukan ini maka dicuci atau apa. Tetapi Yesus dia mengetahui hati Bapa. Jadi dia dia menggenapi Taurat. Nah, kalau dia berkata, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, tidak melakukan dosa, lempari dia. Yesus bilang seperti itu. Ada di satu bagian di ayat firman Tuhan diceritakan di Alkitab. Setelah itu terdengar suara orang-orang menjatuhkan batunya karena mereka sadar bahwa mereka juga orang-orang berdosa gitu. Jadi akhirnya mereka tidak jadi melempari wanita itu, malah mereka pergi. Lalu kemudian wanita itu tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pergilah dan jangan lakukan lagi. Nah, ini adalah bedanya didikan dan penghakiman. Menghakimi itu selesai, mati itu wanita. Tapi didikan itu ada actionnya. Artinya dia diampuni saat itu dan jangan melakukan lagi. Apa yang terjadi kalau melakukan lagi? Ya akan dihukum oleh Allah, akan dihukum oleh Tuhan. Penghukuman di dunia itu ada teman-teman, bukan tidak ada. Contoh, ketika kita nyolong, lalu kita ketangkep, lalu kita akan masuk dalam penjara. Nah itu hukuman tuh, dan itu ada. Dan selain itu juga itu adalah dosa. Sebagai orang Kristen, kita masuk surga atau tidak, itu tergantung dari kita melakukan kehendak Bapa atau tidak. Nah, jadi kita kembali lagi ke topik menghakimi. Sebaiknya kita tidak gibah orang lain, dan sebaiknya kita tidak mencap orang tidak bisa berubah. Selesai. Tapi kalau mendidik, oke, no problem. Gitu. Baik, termasuk di dalam jemaat juga. Ketika dia melakukan kesalahan, sebaiknya kita tegur. Bukan berarti terus, jangan menghakimi. Beda, menghakimi dan menegur beda. Itu poin yang pertama. Nah, poin kedua yang saya renungkan, yang saya belajar dari ayat ini, ada di ayat selanjutnya. Mengapa engkau melihat, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Ini menarik. Hal yang pertama, gibah itu bisa dihindari dengan mudah. Artinya kita tahu, ini udah mulai ngomongin orang nih, bisa kita stop, nggak ikut-ikutan. Tapi yang kedua, ini bagi orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah baik, kemudian dia berkata, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Jadi dia sebenarnya baik, dia melihat kelemahan orang dan dia mau membantu orang lain. Ya,
Tapi sayangnya ada balok dalam matanya, itu parah ya. Jadi kita mau bantu orang lain, punya keinginan untuk membantu orang lain gitu loh teman-teman. Itu hal yang baik sebenarnya, baik. Itu adalah hati Bapa, mau membantu orang gitu. Itu yang diajarkan Yesus, menolong orang lain. Itu yang diteladankan Yesus. Tapi dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Nah, di sini yang menarik adalah di sini ada nasihat ya Yesus untuk kita juga introspeksi diri kita. Jadi ketika kita mau menolong orang lain, sebaiknya kita introspeksi diri kita, dan sebaiknya kita tidak mengandalkan kekuatan kita untuk menolong orang lain, ya kan? Sebenarnya teman-teman, yang bisa menolong orang adalah Yesus. Yesus itu bisa menolong orang melalui firman, pengajaran yang dia berikan. Itu akan bisa menolong semua orang dalam menjalani kehidupan, dalam keluar dari masalah. Jadi sebagai orang pengikut Kristus, yang perlu kita lakukan untuk mengeluarkan selumbar dari mata orang lain, itu adalah dengan mengenalkan firman kepadanya, atau pengajaran Yesus kepadanya. Dan untuk mengeluarkan balok dari mata kita adalah dengan kita belajar firman. Untuk bisa mengeluarkan balok, kita nggak bisa mengeluarkan balok itu teman-teman dari mata kita. Sama seperti kegelapan yang mengelilingi, yang menguasai kita, itu kita nggak bisa keluar dari kegelapan, nggak bisa. Hanya firman yang bisa. Seperti yang pernah, seperti sebuah ilustrasi, ada gelas yang warnanya merah, isinya air berwarna merah, lalu diisi dengan air yang bening terus menerus sampai meluber, maka gelas itu akan menjadi bersih. Sama seperti gelap, ketika datang terang, gelap itu akan otomatis hilang. Jadi balok itu sebenarnya tidak perlu kita congkel-congkel pakai tangan atau apa. Tetapi balok itu bisa keluar dengan kita membaca firman setiap hari, merenungkan. Merenungkan firman itu tidak bisa satu hari, seminggu sekali, itu nggak bisa. Sehari sekali juga nggak bisa. Tapi sepanjang waktu, sepanjang hari, ketika kita mau YouTubean misalnya, atau baca-baca statusnya orang, sebelum melakukan itu, kita renungkan firman dulu. Itu menarik sekali dan menguatkan sekali. Seperti itu. Nah, jadi untuk bisa mengeluarkan balok dari mata kita, caranya sederhana. Dan kita terus baca firman, mempelajarinya, melakukannya. Karena kita nggak bisa melakukan firman tanpa kita tahu apa sih yang disuruh sama firman. Jadi kita harus baca, dan firman itu juga yang akan menuntun langkah kita. Firman itu adalah pelita. Suatu ketika kita menghadapi suatu masalah atau sesuatu kondisi, maka firman yang pernah kita baca, firman yang pernah kita pelajari dan renungkan, itu akan timbul, akan muncul ke atas, dan kemudian membantu kita dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, itulah cara untuk mengeluarkan balok. Kelihatannya seperti orang baik, mau membantu orang lain, tetapi kalau kita sendiri tidak penuh dengan firman, kita nggak bisa nolong orang lain, teman-teman. Yang ada adalah ketika terjadi sesuatu, malah jadi berantakan. Kita jadi bermusuhan dengan orang. Oleh sebab itu, untuk mengeluarkan balok dari mata kita, terlebih dahulu, kita harus dekat dengan Yesus. Dekat dengan Yesus dengan cara merenungkan pengajarannya sepanjang hari. Bukan setiap hari, tapi sepanjang hari. Merenungkan pengajarannya. Pengajaran Yesus, yaitu membaca Alkitab. Seperti itu. Itu adalah renungan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Yang pertama tadi tentang gibah, itu mudah dihindari teman-teman, gampang. Ketika ada orang yang ngomongin orang lain, jangan ikutan. Atau bahkan juga jangan memulai. Kamu tahu nggak, orang itu gini. Nah, itu jangan dimulai karena nggak ada gunanya juga. Yang kedua, kita baik boleh, tetapi ketika kita melakukan kebaikan, perhatikan diri kita. Apakah kita sudah berusaha mengeluarkan balok dengan cara mendekati firman setiap waktu? Karena kalau enggak, kita nggak bisa nolong orang lain. Dan ketika ada orang yang bisa berhasil ditolong, itu bukan hasil usaha kita. Karena Yesus lah, karena firman lah yang bisa menolong. Yesus yang menolong semua orang. Tugas kita hanya menyampaikan pengajaran Yesus.
Bukan kita yang menolong, kita hanya alat Tuhan untuk menyampaikan firman. Tapi firman itu sendiri yang menolong. Jadi jangan pernah berbangga kalau orang lain itu bisa berhasil, sukses, atau keluar dari masalahnya, karena itu adalah firman. Kita hanya membantu saja. Oke, itu renungan dari yang saya renungkan hari ini. Kalau ada teman-teman yang punya masukan atau mau diskusi, ngobrol, atau ada sesuatu yang salah dari renungan saya, kita diskusi, kita ngobrol. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Bye.